got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. Got 3 whole guys to the block. Bitches on my line, you know. Yang kayu. Waalaikumsalam. Silakan. Pak Guru ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pagi hari ini, alangkah barokahnya ada kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dalam hati mulai. Bukan. Terima kasih mulai ya. Dari ABC yang pertama, Paratus Solihah, Ayu Sofiana, Ahmad Dhani, Julia, Rita Fadila, Selviana Fitri, Agis Nuriana Juara Intan, Mia Ramadhani, Zilda Ziyadatus Sani. Izin. Kenapa dia? Ada kegiatan. Arosta Rodatal Ilmi, Ridho, Mutia Lestari, sakit ya. Tiara Fatahul Kore, sakit juga. Faizal, M. Nasroh Habubi, Asri Ilmi Inaria, Hasibah Mardia, Hafiz. Izin ya. Jadi itu ya. Mudah-mudahan temannya yang izin, yang sakit ya, untuk pertemuan selanjutnya bisa bergabung dengan kita untuk mengikuti proses pembelajaran. Baik, langsung saja sebelum kita masuk kegiatan inti ya, Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang kita akan bahas hari ini ya. Kita langsung saja ya, poin-poinnya. Tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ini adalah sebagai alat kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kita pelajari pada hari ini. Contoh dengan baik mengenai definisi konflik sosial. Terus yang kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Dan yang ketiga yaitu teori-teori yang membahas tentang terjadinya konflik sosial. Inilah alur tujuan kita ya, untuk membahas materi yang kita bahas hari ini. Jadi sudah jelas ya. Jadi setelah Pak Guru menyampaikan tujuan konflik sosial yang terjadi di masyarakat sangat beragam, baik antara individu dengan individu yang lain, dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok yang lain. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu confligere, ya, yang saling memukul. Dan kemungkinan ada hal-hal yang kalian bisa petik dari video tersebut, bisa dirangkum ya di buku catatannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ntar ya selesai video ini ditanyakan. Silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi sosiologi teras. Baik, sobat teras, kali ini kita masih di materi sosiologi kelas 11 SMA KD 3 di mana video pembelajaran kali ini adalah melanjutkan video pembelajaran sebelumnya mengenai subbab materi primordialisme, etnosentrisme, dan politikalisme. Kemudian di video pembelajaran sesi part yang kedua ini saya akan menjelaskan subbab yang berikutnya, yaitu hakikat atau pengertian dari konflik, kekerasan, dan perdamaian. Sobat teras, apa
sih sebenarnya konflik itu, apa sebenarnya kekerasan itu, apa sebenarnya perdamaian itu, dan Sobat Teras akan bisa memahaminya setelah Sobat Teras menonton video pembelajaran ini dan dengan menyimak dengan baik sampai akhir. Kita mulai saja. Yang pertama, hakikat dari konflik. Pengertian dari konflik. Di sini saya akan mempersingkat dengan memahami hakikat konflik dari beberapa ahli terlebih dahulu. Yang pertama, ada seorang sosiolog dari Indonesia bernama Sugiono Sukanto. Dia menjelaskan bahwa konflik itu dalam rangka mencapai tujuannya, setiap individu atau kelompok akan menggunakan cara termasuk ancaman atau kekerasan sebagai bentuk pertentangan terhadap lawannya. Proses inilah yang disebut dengan konflik. Sugiono Sukanto mengatakan bahwa dia memahami bahwa konflik ada Robert Lawal. Menurut Lawal, konflik adalah perjuangan memperoleh status, nilai, kekuasaan di mana tujuan mereka yang berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menentukan saingan. Nah, perlu Sobat Teras ketahui, ketika ada dua kubu yang berkonflik, baik individu maupun kelompok, mereka ingin mendapatkan sebuah status. Biasanya apa? Statusnya menang. Atau mereka ingin memperjuangkan sebuah nilai. Apa yang sedang menjadi konflik dari kedua belah pihak? Definisi konflik sosial. Nah, di sini ada definisi konflik sosial menurut Sugiono Sukanto. Ya. Coba di sini, ya. Ayo. Menurut Sugiono Sukanto, konflik apa itu? Sana. Sana ayo. Konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Ya, luar biasa ya. Di lingkungan tempat tinggalnya, tapi kubu B tidak mengizinkan. Jadi kubu A ini menangkap, terjadilah suatu perlawanan. Ya, terhadap kubu A. Oh, saya ngotot, saya harus mengadakan kegiatan di kampung saya. Tapi kelompok B ini nggak usah di kampung ribut. Di sini akan terjadi perdebatan. Timbullah suatu perselisihan pendapat, ya. Jadi apa yang disampaikan minggu-minggu sebelumnya, ya. Itu menurut Sugiono Sukanto. Terus di sini Robert Kenzelawan, ya, mungkin kurang jelas. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, ya. Di sini tolong diperhatikan ya. Di sini konflik adalah masyarakat tersebut. Kelompok ini tidak bagus, dia hanya mementingkan kelompoknya sendiri tanpa mementingkan koma. Semuanya dilibatkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang terakhir, ekonomi nasional Indonesia. Di sini menguraikan konflik muncul karena adanya benturan antara dua unsur masyarakat, mengharuskan salah satunya berakhir. Kalau kita kalimatnya satunya berakhir, berarti ada korban. Ya, contoh yang lagi viral, ya di Madura. Aku sering nonton berita. Ini contoh yang lagi viral. Dia main gara-gara saling olok, tidak diterima, ya, atau tidak diterima ditegur, ditampunglah orang itu. Orang ini pendiam misalnya, ya. Tiba-tiba kalau orang Madura itu jauh dan apa sehingga menimbulkan korban, ya. Konflik awalnya itu antara individu yang satu dengan individu yang lainnya disebabkan oleh satu partnernya. Ya, bisa berapa? Dua orang, dua laki masuk sini. Sal sama Abu B masuk sini B. Ya, ini ada sekarang.
Ya. Terus bayangan. Jangan keras. Kurang ya, kurang satu. Berarti ya sana ya, supaya bisa 4 kelompok sama soal pada KBD ya. Untuk KBD ini disinilah kalian akan tulis analisisnya seperti apa, misalnya penjelasannya, kemudian kalian simpulkan sesuai dengan soal yang tertera di KBD tersebut ya. Jadi itu perlu bagikan dari KBD ya. Ini dasar kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4 ya. Jadi bisa mulai kemudian. Gimana, Bis? Bisa? Hah? Apanya? Terus 3 gimana kelompok 3? Ayo lagi Sunda dari. Agis kelompok 3 gimana? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Kelompok 4 Mau jadi Pak? waktunya tinggal 1 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofiana Fitri. Di sini saya akan menjadi perwakilan dari teman-teman saya yang ada di sana. Saya Elis. Jadi di sini kami mendapat 2 soal. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, yang soal pertama ada jelaskan bagaimana mulai dengan ancaman ataupun kekerasan. Yang kedua ada Robert Lawang, MZ Lawang. Menurut Robert, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan di mana tujuan mereka tidak hanya memperoleh. Pertanyaan dari Iraza Sidi adalah apa sih yang melatar belakang konflik? Baik, yang melatar belakang konflik adalah tadi sudah saya bacakan beberapa faktor-faktornya. Salah satunya di sini adalah adanya perbedaan antar individu. Ini sangat sering sekali terjadi di lingkungan sekolah kita. Apalagi mungkin yang dalam lingkup organisasi sering terjadi perdebatan itu kan beda pendapat gitu. Nah, karena perbedaan pendapat itu A maunya B, kemudian C maunya D, kan beda-beda kan pendapat yang disampaikan. Nah, itu memicu terjadinya konflik. Jadi bisa saja perbedaan konflik itu sangat melatar belakangi terjadinya suatu konflik atau masalah gitu kan. Nah, ada juga dari latar belakang. Misalnya ada yang lebih kaya, ada yang miskin, misalnya gitu kan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, yang kaya ini dia terlalu sombong gitu kan. Terus dia membuli miskin atau menghina atau mengejek begitu. Bisa jadi latar belakang setiap orang bagaimana sih finansialnya itu juga mempengaruhi juga adanya perbedaan pendapat itu yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 3 yang menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi di sini kami mendapatkan satu soal yaitu identifikasi dan jelaskan bentuk-bentuk konflik sosial di masyarakat. Yang pertama, konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara individu yang disebabkan karena masalah pribadi. Misalnya, 2 individu yang sedang adu argumentasi. Ini diwakilkan sama 1 orang ya. Kita tes. Mana? Abu B. Ya. Ayo B. Apa yang ingin ditanyakan Abu B? Tanya ya Kak. Iya. Bagaimana dampak konflik sosial di dalam kehidupan masyarakat? Dampaknya? Ya. Tentu saja sudah kita tahu dampaknya yaitu sangat negatif. Tapi kan ada yang namanya dampak positifnya juga di kalangan masyarakat. Misalnya ada konflik nih
antara dan yang tadi juga menjelangnya pemilu. Misalnya nih, ada konflik perbedaan pendapat di antara masyarakat tersebut yang tadi. Antara perbedaan pendapatnya itu misalnya mereka memilih partai ini, terus yang lain memilih partai itu. Tentang tawuran. Dan bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau sudah, silakan dijawab. Ya. Pak Guru kasih waktu hanya 5 menit dari sekarang untuk menjawab soal tersebut. Silakan dikerjakan. Kita tunjuk lagi ya. Siapa aja yang bisa menyampaikan hasilnya ya. Pada semangat kalian memahami atau yang kalian kerjakan pada kegiatan refleksi tersebut. Oke. Sudah semua ya? Tugas refleksinya, nah ntar Pak Guru tinggal pilih saja ya sebatas mana kemampuan kalian menganalisis materi yang telah Pak Guru sampaikan pada hari ini ya. Jadi sebelum kita tutup, Pak Guru simpulkan dulu ya. Individu dengan kelompok. Nah, atau individu dengan atau kelompok dengan kelompok. Ada juga yang perlu kita ketahui macam-macam kelompok apa namanya konflik sosial. Ya. Coba ayo. Konflik sosial yang pertama apa yuk? Konflik sosial yang di masyarakat. Perbedaan pendapat dan ya, satu perbedaan pendapat. Ya. Kalau Haruki, jenis konflik yang kedua apa? Perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang. Jadi dari situlah kita melihat, bisa menyimpulkan perbedaan pendapat, latar belakang, etnis, ras dan lain-lain. Ya itu sering terjadinya menimbulkan sebuah konflik. Kenapa? Ya, konflik itu datangnya dari individu. Mungkin ini kita suku Sasak dengan suku Jawa misalnya. Kita saling ngomong pada sana. Ya, jadilah orang yang berpikir positif untuk mengedepankan akhlak pada diri kalian. Jangan berpikir negatif. Kalau kita berpikir negatif, otomatis kita akan sering menimbulkan suatu masalah pada diri kita maupun masalah terhadap orang lain. Jadi itu hikmah yang bisa kita petik pada pelajaran hari ini tentang konflik sosial. Jadi itu ya, sebelum kita berdoa silahkan dirapikan dulu buku
pembagiannya ya. Silakan dilanjutkan. Kalau hari ini Pak Guru persilakan kepada kelas untuk menutup pembelajaran hari ini dengan kita sama-sama berdoa. Silakan lagi. Untuk kita semua sebelum pulang agar kita selamat sampai tujuan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Baik, sekian ya. Pak Guru tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.